Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya hari ini. Oh iya, gimana kabarnya? Kalian sudah masuk ke kelas yang baru, betul kan? Karena kita memasuki di tahun pembelajaran yang baru. Gimana sama teman-teman barunya? Sama sekolah baru atau mungkin sama kelas yang baru? Dan guru yang baru juga tentunya. Semoga kalian semua senang ada di tahun pembelajaran yang baru ini. Nah, untuk kali ini kita akan memulai ibadah Sabtu sore kita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, kita dengarkan satu pujian berikut ini. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Nah adik-adik, walaupun kita tetap di rumah saja, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan sebab pernyataan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, betul? Nah adik-adik, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini Kau kumpulkan kami secara virtual. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam aktivitas kami sehari-hari. Berkati juga untuk Mas Yosua yang membawakan firman-Mu supaya Mas Yosua Kau berikan hikmat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan satu buah lagu berikut ini. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya pada saat ini? Pasti kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberikan kebahagiaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pada saat ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita memiliki judul, memiliki tema, yaitu Aku Anak yang Suka Menghargai Perbedaan. Nah, oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus. Surat Efesus yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-16. Oke, ini adik-adik saya bacakan ya semua menyimak dari rumah, dan yang bisa membaca disimak dengan baik, dan kita akan merenungi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada satu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesukaanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, pada waktu baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan
kepadaku. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini Mas Yosua punya sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ini cerita pada suatu hari ada seekor ikan yang dia begitu bahagia di dalam kehidupannya. Dia berjalan-jalan menyusuri sungai dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tetapi pada suatu hari dia merasa bahwa dia memiliki sebuah kekurangan. Dia memiliki sebuah keterbatasan bahwa dia ingin makan sebuah biji, tetapi biji tersebut ada di atas pohon. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia menggerutu kepada Tuhan bahwa Tuhan, kenapa kok aku ini nggak punya sayap untuk menggapai biji itu sehingga aku tidak dapat makan. Nah, lalu tiba-tiba datanglah seekor burung. Dia hinggap di pohon. Nah, ketika dia hinggap di pohon, dia melihat ke bawah dan dia melihat ada seekor cacing. Nah, ketika dia melihat seekor cacing, dia merasa bahwa Tuhan, aku pengen cacing itu. Tetapi bagaimana aku bisa menggapai cacing itu sedangkan cacing itu ada di dalam air. Sehingga ketika itu terjadi, burung itu menggerutu kepada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku ini memiliki kekurangan? Aku nggak bisa untuk terjun lalu mengambil cacing itu. Nah, kemudian mereka bertemulah antara burung dan ikan. Burung dan ikan itu bertemu. Kemudian mereka ngobrol. Ketika mereka ngobrol, mereka memutuskan ada satu hal, yaitu mereka mau tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, kemudian ikan kembali ke dasar sungai untuk mengambil cacing, sedangkan si burung mengambil sebuah biji untuk diberikan kepada ikan. Nah, di situ terjadilah yang namanya pertukaran yang namanya satu dengan yang lain tolong menolong. Si ikan dapat makan biji, sedangkan si burung dapat makan cacing. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin kita hidup di dalam yang namanya sebuah masyarakat, di dalam sebuah banyak orang. Nah, di depan bersama-sama, teman-teman pasti punya teman-teman yang ada di sekolah, teman yang ada di kampung, di perumahan atau lain sebagainya. Nah, sebagai seorang Kristen, seharusnya kita ketika teman kita membutuhkan pertolongan, hendaklah kita memberi pertolongan kepada mereka. Meskipun pada saat ini mereka berbeda, meskipun mereka saat ini berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Kita harus saling menolong, kita tidak harus membedakan mereka. Tetapi kita satu sama dengan yang lain. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Marilah kita saling menolong satu dengan yang lain. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Kita bersama-sama melangkah untuk menjadikan dunia ini sebagai kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kan kita 17 Agustusan ya. Kita sebentar lagi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kita merasakan, ketika kita mau merayakan ulang tahun Indonesia yang sebentar lagi akan berada, sebentar lagi akan dirayakan, hendaklah kita bersama-sama sebagai satu umat Indonesia saling tolong menolong. Itu pun ya juga perintah dari Tuhan dan perintah bagi sebagai rakyat Indonesia yang satu dengan yang lain harus tolong menolong. Itu pun juga tercantum di dalam Pancasila, di mana kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, kita punya Tuhan yang Maha Esa, kemudian kita bersama-sama sebagai satu bangsa Indonesia untuk bergotong royong, untuk melakukan kegiatan bersama-sama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kita satu di dalam bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu, mari kita buahkan hidup kita untuk menolong satu dengan yang lain. Itulah yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa menolong orang tua ketika orang tua mungkin disuruh orang tua, "Dek, ambilkan itu," minta tolong, "Kak, minta tolong ambilkan minum." Nah, kita sebagai manusia juga harus menolong. Kita harus mengambilkan minum, kemudian memberikan kepada orang tua. Nah, ketika teman kita kesusahan, misalnya dia tidak membawa bekal, atau kemudian adik kita mungkin kelaparan, mungkin dia pengen makan. Nah, oleh sebab itu kita membagikan makanan yang kita miliki. Nah, itulah yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, mau nggak kita mau tolong menolong satu dengan yang lain? Semoga di dalam kehidupan adik-adik, di kehidupan kita semua, mau saling tolong menolong dengan yang lain. Di dalam Kristus, inilah perenungan firman Tuhan. Semoga memberkati kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, gimana adik-adik untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini? Semoga adik-adik dapat menerima firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk saat ini kita akan berpersembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan khusus untuk sekolah minggu dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik bisa mentransfer persembahan tersebut ke rekening yang ada di bawah ini untuk kegiatan sekolah minggu tentunya. Mari kita berpersembahan sambil mendengarkan lagu berikut ini. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setia-Mu.
adik-adik, kegiatan ibadah Sabtu kita berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasinya dalam kegiatan ibadah Sabtu sore ini. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya dengan kakak-kakak yang lainnya. Tetap sehat, pakai masker kalau kemana-mana, dan tetap semangat sekolah di tahun pembelajaran yang baru tentunya. Bye-bye!